Setelah itu, Aigris pun mengambil pedangnya. Ia merasa lega setelah menyadari bahwa Sung Jinwoo tidak akan menjadi wadah bagi tuannya. Karena itu berarti Asbjorn akan tetap menjadi tuannya untuk waktu yang lama. Tanpa ragu, Aigris langsung melancarkan satu tebasan kuat, berniat untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Namun Sung Jinwoo berhasil menghentikan serangan itu dengan tangan kosong. Aigris hanya bisa terkejut melihat hal tersebut, bukan hanya mampu menahan tebasannya. Sung Jinwoo juga belum menyerah dan terus berusaha menyerang balik. Hingga akhirnya Aigris pun dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Dalam kekalahannya, Aigris menyadari sesuatu. Tatapan mata Sung Jinwoo yang ia lihat saat itu terasa persis seperti tatapan milik tuannya di masa lalu, yaitu Asbjorn. Aigris pun mulai mempertanyakan kekalahan dirinya, walaupun statusnya saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan status milik Sung Jinwoo. Bagaimana mungkin aku bisa kalah seperti ini? Apakah aku lengah? Ataukah ini terjadi karena sebuah keajaiban? Aigris tidak tahu pasti. Ia pun mulai ragu dengan perasaannya sendiri. Ia tidak tahu apakah harus merasa senang atau tidak dengan keputusan tuannya, karena di dalam hatinya keraguan itu masih tersisa. Dan itulah perjalanan Aigris saat pertama kali bertemu dengan Sung Jinwoo. Waktu pun terus berlalu hingga suatu hari Aigris menerima sebuah pujian dari Sung Jinwoo. Pujian itu membuatnya merasa senang. Bukan hanya memberi pujian, Sung Jinwoo juga berusaha meningkatkan level Aigris agar ia dapat berbicara dengannya. Perlahan Aigris mulai merasa bersyukur karena mendapatkan tuan yang baru seperti dirinya. Baginya, Sung Jinwoo bukan sekedar seorang tuan, melainkan juga seorang teman dan rekan bertarung. Semakin kuat perasaan itu, semakin besar pula kesetiaan Aigris kepadanya. Pertarungan demi pertarungan pun terus terlewati, hingga tanpa disadari, Aigris benar-benar melupakan tuannya yang terdahulu dan akhirnya menerima tuannya yang baru sepenuhnya. Setelah itu, pasukan yang dahulu pernah berjuang bersamanya pun dipertemukan kembali. Aigris berkata bahwa akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan rekan lamanya, yaitu Belian. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Belian mulai terpengaruh oleh rekan lainnya. Meski begitu, Aigris merasa senang saat melihat Belian berhasil mengalahkan Beru. Akan tetapi, ia sedikit kecewa pada saat Belian berkata kepada Beru bahwa jika mereka memasang bendera hitam di atas kastil, maka tuan mereka pasti akan senang melihatnya. Beru yang meragukan hal itu pun bertanya, apakah Belian benar-benar yakin? Belian menjawab dengan penuh keyakinan. Beru pun akhirnya memasang bendera itu di atas kastil. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berjalan dengan lancar setelah Sung Jinwoo mengetahuinya. Aigris kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa setelah kejadian itu, pertempuran masih belum berakhir. Walaupun Cup of Reincarnation telah digunakan, ia tetap terus bertarung bersama tuannya menghadapi para monark. Perlahan dirinya semakin kuat. Begitu pula dengan para bayangan lainnya. Hingga selama 30 tahun lamanya, Aigris berada di sisi tuannya. Seluruh musuh pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dan yang tersisa hanyalah pasukan Antares. Salah satu panglima naga milik Antares bahkan pernah berkata kepadanya pada saat mereka bertarung bahwa dulu Aigris adalah sayap dari penguasa bayangan. Apakah ia tidak merasa malu karena kini mematuhi perintah seorang manusia? Saat itulah Aigris baru menyadari sesuatu. Waktu demi waktu yang ia habiskan bersama tuannya dengan penuh kehormatan dan kesetiaan telah membuatnya melupakan tuan lamanya. Dan semua itu terjadi tanpa pernah ia sadari. Kita lalu diperlihatkan pada saat Sung Jinwoo mengatakan kepadanya bahwa tidak mengingat sesuatu terkadang bisa menjadi sebuah berkah. Aigris sempat terdiam. Awalnya ia memikirkan ucapan itu dengan sangat rumit. Namun perlahan ia menyadari bahwa dirinya tidak perlu memikirkannya sejauh itu. Aigris teringat bahkan Grid dan Airan yang jiwanya pernah saling bertumpang tindih tetap mampu menjalani kehidupan mereka dengan normal. Dari situlah Aigris merasa yakin bahwa dirinya pun sanggup melewatinya. Ia sadar bahwa ia tidak sepenuhnya melupakan tuannya di masa lalu. Namun di saat yang sama, ia juga sangat dekat dengan tuannya yang sekarang. Bahkan ingatan tentang Chahae-in masih tersimpan jelas di dalam benaknya. Aigris kemudian berkata bahwa dirinya adalah pedang sekaligus sayap dari Shadow Monarch. Hari-hari baru pun mulai ia jalani bersama tuannya. Tidak hanya dalam pertempuran, Aigris bahkan banyak membantu Sung Jinwoo dalam bidang akademi. Menurutnya, siapa lagi yang akan membantu tuannya jika bukan dirinya? Apakah komandan tertinggi Belian yang tubuhnya sebesar gunung? Ataukah komandan Beru yang memang cerdas namun tetap saja seekor serangga? Selama ini
Aegris lah yang terus membantu Sung Jinwoo. Perlu kita ketahui, sebelum ia menjadi prajurit bayangan, ia dikenal sebagai salah satu prajurit dengan nilai tertinggi. Walaupun sekarang terkadang Sung Jinwoo lebih memahami banyak hal dibandingkan dirinya, Aegris tetap berusaha untuk terus berkembang dan mempelajari hal-hal baru. Dan jika kalian penasaran dengan ketiga panglima utama milik Sung Jinwoo, kalian bisa menonton video Mimin sebelumnya, karena di sana Mimin telah membahas satu persatu kekuatan bayangan milik Sung Jinwoo secara lengkap. Di episode kali ini, kita diperlihatkan masa lalu Sung Ilwan saat pertama kali ia meminjam kekuatan dari para ruler. Semua itu terjadi di dalam sebuah gate ketika Sung Ilwan berhasil mengalahkan bos dungeon, namun tidak bisa keluar karena waktu yang tersisa sudah tidak mencukupi. Akibatnya, ia pun terjebak di dalam dungeon tersebut hingga akhirnya para ruler menghampirinya dan menawarkan kekuatan mereka dengan sebuah syarat, yaitu menghentikan Shadow Monarch. Namun di tengah keputusan itu, para ruler melihat adanya perbedaan pada Shadow Monarch, sehingga tugas tersebut diubah dari menghentikan menjadi melindungi. Sejak saat itu, Sung Ilwan terus memantau Sung Jinwoo dari kejauhan, sampai pada akhirnya saat menjelang akhir hayatnya, mereka pun bertemu. Sayangnya, pertemuan itu tidak berlangsung lama karena Sung Ilwan telah mencapai batas kemampuannya. Di momen tersebut, ia meminta maaf pada Sung Jinwoo karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Adegan kemudian berpindah ke masa lalu saat Sung Jinwoo baru saja terbangun setelah Cup of Reincarnation digunakan. Di sana, Sung Ilwan terlihat sangat terharu ketika Sung Jinwoo memanggilnya ayah. Sebenarnya, pada saat itu Sung Ilwan masih mengingat semuanya. Ia menangis karena tidak mampu menampakkan wajah bahagia di hadapan anaknya, sebab ia tahu bahwa ingatan masa lalunya masih membuat perasaannya begitu berat. Sejak kejadian tersebut, Sung Ilwan kemudian pergi menemui Envoy. Ia menanyakan keputusan anaknya, yang pada episode sebelumnya kita ketahui bahwa Sung Jinwoo sempat dimintai oleh para ruler untuk meninggalkan dunia manusia. Envoy menjelaskan bahwa Sung Jinwoo kini telah mengambil keputusan untuk tetap berada di dunia manusia. Baginya, waktu yang dihabiskan di dunia manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Envoy lalu bertanya, sampai kapan Sung Ilwan akan menyembunyikan hal tersebut dan kapan ia akan memberitahu bahwa dirinya masih mengingat ingatan masa lalunya kepada Sung Jinwoo. Sung Ilwan menjawab bahwa ia tidak ingin Sung Jinwoo mengingat semuanya kembali. Mendengar hal itu, Envoy pun mengatakan bahwa anak dan ayah ternyata sama saja. Envoy kemudian berkata bahwa setelah dirinya pergi, tidak akan ada lagi campur tangan para ruler terhadap dunia ini. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat menantikan hasil dari anak Sung Ilwan yang saat ini tengah berjuang di dalam celah dimensi. Envoy menambahkan bahwa ia harus berterima kasih kepada Sung Jinwoo dan juga berterima kasih kepada ayahnya yaitu Sung Ilwan. Setelah itu, Envoy pun menawarkan satu permintaan terakhir. Sung Ilwan kemudian berkata, apakah kau bisa menghapus seluruh ingatanku? Envoy menjawab bahwa hal tersebut tentu bisa dilakukan, namun sebelumnya ia ingin mengetahui alasan dibalik permintaan itu. Sung Ilwan menjelaskan bahwa baginya sangat sulit untuk terus berpura-pura setiap kali bertemu dengan anaknya. Ia ingin menjadi seorang ayah yang menyayangi anaknya, bukan sebagai sosok yang terikat dengan masa lalunya. Mendengar penjelasan itu, Envoy mengatakan bahwa ia mengerti. Ia lalu menyampaikan bahwa setelah dirinya keluar dari kafe tersebut, Sung Ilwan mungkin tidak akan lagi mengingat pertemuan mereka. Envoy hanya akan mendoakan agar masa depan Sung Ilwan dipenuhi dengan kedamaian. Setelah itu, Envoy pun pergi dan Sung Ilwan melupakan seluruh ingatan masa lalunya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah restoran, Jinho terlihat begitu gugup karena ini adalah pertama kalinya ia menghadiri pesta bersama teman-temannya. Meskipun ia merupakan anak kedua terkaya, ia tidak terbiasa berada di dalam situasi seperti itu. Entah mengapa, suasana restoran tersebut juga terasa sedikit familiar baginya. Jinho menjadi orang pertama yang tiba di tempat itu. Tak lama kemudian, salah satu seniornya datang dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu terlalu tegang. Menurutnya, justru orang lainlah yang mungkin akan merasa canggung saat bertemu dengannya. Seniornya juga menyarankan agar Jinho bersikap biasa saja dan tidak terlalu gugup karena akan ada seorang senior dari jurusannya yang terkesan cukup menakutkan. Mendengar hal itu, Jinho justru semakin gugup. Seniornya kemudian menambahkan bahwa senior yang akan datang tersebut terlihat sangat angkuh, bahkan memiliki aura yang begitu berkarisma. Ia lalu bertanya kepada Jinho, apakah ia mengenal seorang wanita terkenal di klub olahraga yang namanya sempat ia lupakan. Jinho pun menjawab bahwa namanya adalah Cha Hae-in. Seniornya langsung mengiyakan dan mengatakan bahwa Cha Hae-in disebut-sebut sebagai pasangan dari senior yang sedang mereka bicarakan. Namun, ekspresi seniornya mendadak berubah saat melihat senior yang dibicarakan baru saja
saja datang. Senior yang mereka bicarakan ternyata adalah Sung Jinwoo. Seniornya langsung berkata akan pindah ke meja sebelah dengan alasan melihat banyak wanita yang duduk sendirian di sana. Akan tetapi, sebelum ia benar-benar pergi, Sung Jinwoo tiba-tiba duduk tepat di depan Jinho. Keduanya sama-sama terkejut. Senior Jinho pun segera meminta izin untuk berpindah ke meja sebelah. Di dalam hatinya, Jinho yang belum mengetahui siapa Sung Jinwoo sebenarnya berpikir, dari sekian banyak kursi yang ada, orang itu justru duduk tepat di depannya. Belum lagi seniornya malah pergi begitu saja. Sung Jinwoo kemudian menyodorkan sebuah minuman dan memintanya untuk meminumnya. Jinho pun terkejut karena baru saja bertemu. Ia sudah diminta meminum minuman seperti itu. Ia merasa bahwa senior di hadapannya ini sangat mengerikan. Meski begitu, Jinho tetap meminumnya walaupun ia sendiri tahu bahwa dirinya tidak pandai mengonsumsi minuman tersebut. Namun setelah menghabiskannya, ekspresinya berubah aneh karena ternyata minuman itu hanyalah minuman bersoda. Ia pun berkata dengan heran bahwa minuman itu bukan seperti yang ia kira. Sung Jinwoo kemudian mengatakan bahwa ia sudah tahu jika Jinho tidak pandai meminum minuman keras. Ia lalu meminta Jinho untuk menemaninya minum, serta memintanya untuk tidak memanggilnya senior, karena menurutnya itu terasa canggung dan jauh lebih baik memanggilnya Hyung. Jinho pun mengiyakan. Melihat ekspresinya, Sung Jinwoo bertanya sekali lagi, apakah Jinho keberatan memanggilnya seperti itu? Jinho terkejut dan segera mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Di dalam hatinya, Jinho merasakan perasaan yang aneh, seolah-olah ia pernah mengalami momen seperti itu sebelumnya. Ia juga bertanya-tanya mengapa orang yang ada di hadapannya tahu namanya, padahal ia belum memperkenalkan diri. Meski begitu, Jinho memilih untuk tidak memikirkan hal tersebut lebih jauh. Mereka pun bersulak, menikmati malam yang penuh dengan kenangan. Keesokan harinya, Sung Jinwoo menghubungi Yo Jinho dan menitipkan pesan untuk mengisi absensinya karena pada hari itu ia memiliki urusan penting. Yo Jinho menjawab bahwa hal tersebut terasa tidak mungkin, mengingat Sung Jinwoo dikenal oleh para profesor. Ia kemudian bertanya mengenai keberadaan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menjelaskan bahwa sekarang ia sedang berada di dekat rumah sakit karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Yo Jinho mencoba untuk membujuknya, namun Sung Jinwoo langsung mematikan ponselnya. Lee Jo-hye yang sedang memikirkan aksen bahasanya karena merasa kesulitan berbicara bahasa Inggris di jurusan keperawatan, saat itu ia berpas-pasan dengan Sung Jinwoo dan tiba-tiba bertanya kepadanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Sung Jinwoo tersenyum dan menjawab bahwa mereka belum pernah bertemu. Di sini Mimin kasih tahu bahwa sebenarnya Lee Jo-hye pernah bertemu dengan Sung Jinwoo di masa lalu. Ia bahkan pernah berada dalam satu tim raid bersamanya dengan peran sebagai healer. Oke, mari kita lanjutkan. Mendengar jawaban dari Sung Jinwoo, ia lalu menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Lee Jo-hye pun merasa malu. Ia khawatir pertanyaannya tadi membuat Sung Jinwoo berpikir bahwa dirinya sedang menggodanya atau mencoba mengajaknya bergabung ke sebuah klub. Karena itu, Lee Jo-hye segera bergegas pergi. Sung Jinwoo pun melanjutkan perjalanannya. Kita lalu diperlihatkan di sebuah rumah sakit. Seorang dokter yang baru saja tiba di sebuah ruangan dimintai tolong untuk membantu seorang pasien agar bisa duduk. Pasien tersebut adalah Go Gun-hye. Dokter itu pun mencoba membantunya, namun ia terlihat heran saat melihat sebuah botol dengan bentuk yang aneh di atas meja yang ada di dalam ruangan tersebut. Dokter itu kemudian bertanya, sebenarnya botol apa itu? Go Gun-hye lalu menjelaskan bahwa seorang pemuda tiba-tiba masuk ke ruangannya dan memberikan botol tersebut kepadanya. Ia mengatakan bahwa hal itu terasa sangat luar biasa karena meskipun ruangan tersebut dijaga dengan sangat ketat, pemuda itu bisa masuk tanpa diketahui siapapun. Yang lebih sulit dipercaya, pemuda tersebut berkata bahwa dirinya pernah bertarung bersama Go Gun-hye melawan para makhluk buas di waktu yang telah hilang. Karena itulah ia datang untuk memberikan botol tersebut sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, pemuda tersebut menghilang begitu saja, seolah seperti bayangan yang tak pernah ada. Sebelum pergi, ia juga mengatakan bahwa jika air yang berada di dalam botol itu diminum, tubuh Go Gun-hye akan kembali sehat. Mendengar hal tersebut, dokter itu menjadi sangat khawatir. Ia mengingatkan bahwa benda itu bisa saja berbahaya dan meminta Go Gun-hye untuk tidak mudah mempercayainya. Namun, Go Gun-hye yang sudah bosan terbaring di atas ranjang justru berkata bahwa jika memang itu benar berbahaya, apa yang sebenarnya akan berubah? Ia kemudian bertanya, berapa lama lagi dirinya bisa bertahan jika tidak meminum botol tersebut? Dokter itu hanya bisa terdiam karena ia tahu bahwa waktu yang dimiliki
Gogunhe memang sudah tidak lama lagi. Gogunhe lalu berkata bahwa jika keadaannya justru semakin memburuk setelah meminumnya, ia meminta agar hal tersebut dikenang sebagai bukti bahwa dirinya telah melawan kondisinya hingga akhir hidupnya. Setelah itu, Gogunhe membuka botol tersebut dan meminumnya. Usai meminum isinya, ia meminta dokter untuk meninggalkannya karena ia ingin beristirahat sejenak. Dokter tersebut menyetujuinya dan mempersilahkan Gogunhe untuk beristirahat dengan tenang, serta mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang dibutuhkan, ia siap membantu kapan saja. Setelah dokter itu pergi, Gogunhe pun memandang ke arah langit dan memejamkan matanya. Perlahan, sinar matahari mulai masuk ke dalam ruangannya dan menyinari tubuhnya. Tubuh Gogunhe menunjukkan reaksi yang tenang. Ia memegang dadanya dan mulai merasakan bahwa kondisi tubuhnya perlahan membaik. Ia kembali merasakan hangatnya sinar matahari dan wajahnya terlihat begitu bahagia karena ia bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Adegan kemudian berpindah. Kita diperlihatkan Antares yang memperkenalkan dirinya sebagai monark pertama, sosok yang terlahir dari kegelapan, sekaligus raja para naga yang menjadi simbol ketakutan dan kehancuran. Seluruh makhluk mengenalnya sebagai Raja Naga, sebuah gelar yang disandang dengan penuh kehormatan. Suatu hari, Antares bersembunyi di dalam celah dimensi untuk bersiap menyerang bumi bersama jutaan pasukannya. Namun saat ia membuka matanya, ia justru mendapati dirinya berada di dalam tubuh seseorang. Tubuh yang kini ia tempati tidak lain adalah milik Sung Jinwoo. Antares tampak heran ketika melihat wajahnya sendiri di cermin, lalu mengatakan bahwa keadaan ini terasa begitu menyedihkan. Ia pun mencoba mengidentifikasi pemilik tubuh tersebut. Dari ingatan yang ia temukan, pemilik tubuh ini bernama Sung Jinwoo, seorang hunter berperingkat E. Di sini Mimin akan jelaskan sedikit. Kini tubuh Sung Jinwoo benar-benar dikuasai oleh Antares. Karena itulah Antares sedikit kesulitan ketika beradaptasi dengan para manusia. Bukan hanya itu, semua orang yang mengenal Sung Jinwoo pun tidak tahu jika tubuh Sung Jinwoo kini dikuasai oleh Antares. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah Antares mengidentifikasi seluruh masa lalu Sung Jinwoo, ia tahu jika Sung Jinwoo dikenal lemah dan sering berada di ambang bahaya. Namun meski begitu, ia tidak pernah menyerah menjalani pekerjaannya sebagai seorang hunter. Kita semua tahu alasan Sung Jinwoo tetap bertahan menjadi seorang hunter karena ia ingin membiayai pengobatan ibunya yang sakit. Antares yang menyadari hal itu berkata bahwa sebenarnya ia mampu menyembuhkan kondisi sederhana seperti itu dengan kekuatannya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah ponsel tiba-tiba berderi. Antares pun menghentikan niatnya dan mengangkat panggilan tersebut. Antares pun menjawab panggilan itu dan berkata, "Halo." Namun tiba-tiba seseorang yang berada di dalam panggilan tersebut bertanya di mana dirinya berada. Ia mengatakan bahwa waktu untuk memulai raid sudah tiba dan mempertanyakan apakah Antares akan terlambat lagi. Mendengar ucapan itu, Antares terlihat sangat emosional. Ia tampak kesal karena ia memahami bahwa kata terlambat menandakan seseorang yang tidak datang dengan tepat waktu. Di dalam hatinya, Antares pun berkata, yang berarti wanita ini telah memberitahuku bahwa aku, Antares sang monark, telah melakukan tindakan yang melambangkan ketidakmampuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Antares kemudian bertanya di mana wanita tersebut berada. Wanita dalam panggilan itu menjawab dengan nada heran, menanyakan maksud pertanyaannya dan mengatakan bahwa dirinya tentu saja telah berada di depan gate. Karena Antares tidak mengetahui lokasi pastinya, Antares mulai memfokuskan dirinya. Ia melacak keberadaan wanita itu sedikit demi sedikit hingga akhirnya berhasil menemukannya, lalu berkata bahwa ia telah menemukannya. Wanita itu justru bertanya, "Apa yang kau maksud?" lalu menutup panggilan tersebut. Pada saat yang sama, Antares tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya dan kembali bertanya apakah dirinya terlambat. Wanita itu terlihat sangat ketakutan karena baru saja menutup ponselnya. Namun Antares sudah berdiri di belakangnya. Antares sekali lagi menanyakan apakah dirinya terlambat. Dengan suara gemetar, wanita itu pun menjawab bahwa Antares tidak terlambat. Seorang penjaga di lokasi tersebut kemudian menyapanya dan menawarkan sebuah makanan. Antares yang pada saat itu merasa bingungan justru mempertanyakan apakah orang tersebut adalah bawahannya. Setelah itu Antares pergi ke sebuah kedai kecil di area tersebut dan memesan satu cangkir kopi. Namun pedagang itu mengatakan bahwa kopinya baru saja habis dan yang tersisa hanyalah satu cangkir terakhir yang sedang penjual itu genggam. Namun tanpa ragu, Antares langsung merebut cangkir tersebut dan mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Ia pun meminumnya dan tertawa. Baginya, yang kuat merampas yang lemah adalah sebuah prinsip yang melekat pada seorang
Mona. Beberapa orang di sekitar mulai membicarakan tindakannya yang aneh. Mereka juga memperhatikan sorot matanya yang menyala, serta aura menekan yang keluar darinya. Tak lama kemudian, Lee Jo-hee yang baru saja tiba melihatnya dan berkata bahwa Sung Jin-woo pasti terluka lagi, sambil menanyakan mengapa wajahnya dipenuhi luka. Di dalam hatinya, Antares berbisik, mengapa semua manusia terasa begitu berisik. Lee Jo-hee kemudian kembali bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun sebelum Antares sempat menjawab, Chi-yul tiba-tiba mengumumkan bahwa raid kali ini akan dipimpin olehnya. Ia meminta persetujuan semua orang yang berada di sana. Semua pun menyetujuinya, karena pada saat itu diketahui bahwa Chi-yul memiliki peringkat tertinggi di antara mereka. Setelah itu, mereka pun segera bersiap dan memasuki dungeon bersama-sama. Di dalam hatinya, Antares menyadari bahwa gate tersebut merupakan ulah para ruler, karena ia merasakan sejumlah energi monark yang begitu besar dari dalamnya. Menyadari hal tersebut, Antares akhirnya ikut melangkah masuk ke dalam gate tersebut tanpa mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemimpin raid. Chi-yul kemudian mengingatkan semua anggota raid agar tetap berhati-hati saat berada di dalam dungeon. Namun bagi Antares, perlakuan seperti itu terasa asing. Ia justru menganggapnya sebagai sikap seorang bawahan lemah yang setia, bahkan sampai mengkhawatirkan keadaan tuannya yang kuat. Singkat cerita, tidak membutuhkan waktu lama. Setelah mereka memasuki dungeon tersebut, Antares langsung menghabisi seluruh makhluk buas yang ada di sana. Para anggota raid hanya bisa terdiam dan terpaku menyaksikan kejadian itu. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Sung Jin-woo benar-benar mampu mengalahkan semua musuh tersebut seorang diri. Melihat para anggota raid hanya berdiri dan menonton, Antares pun berkata, apa yang sedang mereka lakukan dan mengapa kalian hanya bermalas-malasan. Ia kemudian memerintahkan agar segera melanjutkan perjalanan. Chi-yul yang melihat kekuatan Antares mencoba menghentikannya dan berkata bahwa mereka harus melakukan pemungutan suara ulang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Antares langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Antares lalu bertanya, apakah masih ada yang ingin melakukan pemungutan suara lagi? Para anggota raid yang menyaksikan kejadian itu pun tidak ada yang berani bersuara. Dengan rasa takut yang jelas terlihat di wajah mereka, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun setelah 40 menit berlalu, para anggota raid mulai merasa bahwa mereka telah masuk terlalu dalam. Mereka pun mulai khawatir jika ada makhluk yang jauh lebih kuat akan muncul. Beberapa langkah kemudian, yang mereka temukan hanyalah sebuah pintu raksasa. Semua anggota terlihat heran, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah pintu yang sangat besar di dalam dungeon, dan keberadaannya terasa sangat mencurigakan. Keraguan itu pun mulai muncul. Antares juga menyadari kegelisahan para anggota lain, terlebih lagi karena ia sendiri dapat merasakan kekuatan besar yang berasal dari balik pintu tersebut. Tanpa berlama-lama, Antares langsung membuka pintu raksasa itu. Salah satu anggota raid sempat mencoba menghentikannya, namun Antares dengan cepat melempar salah satu anggota ke arah pintu masuk untuk memastikan apakah terdapat jebakan. Ternyata tidak ada jebakan apapun. Setelah itu, mereka semua melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Obor-obor di dalam ruangan itu tiba-tiba menyala satu persatu. Para anggota raid merasa sedikit lega karena akhirnya ada pencahayaan di dalam ruangan tersebut. Mereka terlihat kagum saat melihat isi ruangan itu karena begitu banyak patung berdiri di sana. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa heran karena tak ada satupun monster yang berada di tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar dan memeriksa keadaan sekitar. Beberapa dari mereka tampak ketakutan ketika melihat patung Dewa Batu dan berharap patung tersebut bukan penguasa ruangan ini. Antares kemudian menunjuk ke arah sebuah patung mencurigakan yang sedang memegang sebuah tanda bertulisan kuno. Anggota raid yang melihatnya bertanya, apakah ada yang bisa membacanya? Di dalam hatinya, Antares berpikir apakah mereka semua tidak bisa membaca tulisan itu karena jelas di situ tertulis aturan kuil tersebut. Antares pun membacanya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, Lee Jo-hee menarik lengan Antares dan meminta perhatiannya ke arah salah satu patung. Antares pun meminta agar lengannya dilepaskan, lalu melanjutkan membaca tulisan tersebut. Peraturan pertama, sembah dewa. Peraturan kedua, muliakan dewa. Peraturan ketiga, buktikan kesetiaan kepada dewa. Bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan ini, mereka tidak akan bisa kembali. Sesaat setelah Antares selesai membaca peraturan tersebut, patung terbesar yang dikenal sebagai God of State tiba-tiba
memancarkan cahaya dari kedua matanya. Tak lama kemudian, patung itu melancarkan serangan api ke arah para anggota Raid. Antares yang menyadari hal tersebut langsung melesat ke arah serangan itu sambil mengatakan bahwa patung tersebut berani menyerang dengan serangan yang begitu lemah. Yang mengejutkan, serangan api dari patung tersebut berhasil ditahan Antares hanya dengan kedua lengannya. Antares justru terlihat semakin bersemangat. Antares kemudian membalas dengan mengeluarkan serangan api yang jauh lebih dahsyat ke arah patung tersebut. Serangan itu menghantam langsung God of State hingga patung itu hancur berkeping-keping. Antares pun tertawa. Para anggota Raid yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam dalam keterkejutannya. Namun sebelum sempat mereka merasa lega, patung-patung berbentuk prajurit yang berada di dalam ruangan mulai bergerak satu persatu. Mereka kemudian menyerang Antares secara bersamaan. Alih-alih merasa takut menghadapi serangan para patung raksasa tersebut, Antares justru menyambut mereka. Ia terlihat menikmati pertarungan itu, bahkan meremehkan para patung tersebut dan menyebut mereka boneka. Para anggota Raid hanya bisa ketakutan menyaksikan pertempuran tersebut. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat pertarungan yang begitu luar biasa, hingga seluruh patung yang ada di dalam ruangan itu hancur dan hanya menyisakan satu patung. Patung itu adalah patung terakhir. Ia bernama Arsitek. Ia kemudian bangkit dan berteriak, mempertanyakan keberanian Antares serta menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa semua ini telah ia persiapkan dalam waktu yang sangat lama. Mendengar itu, Antares langsung melemparkan sebuah tombak ke arahnya dan memerintahkannya untuk diam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik berbicara dengan boneka sepertinya. Antares ingin bertemu dengan sosok yang berada di balik semua ini. Antares kemudian berteriak, "Keluarlah, aku tahu kau berada di balik semua ini." Pada saat itu, God of State yang sebelumnya telah hancur mulai memancarkan sebuah aura. Aura tersebut perlahan menyelimuti tubuhnya. Ia kemudian menyebut Antares sebagai Destruction Monarch dan mengatakan bahwa sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk saling bertemu serta berniat untuk mengakhiri pertempuran mereka. Antares pun tertawa dan mengatakan bahwa jawaban itu terdengar jauh lebih baik. Ia segera bersiap melancarkan serangan lalu memerintahkannya untuk maju. Antares melesat ke arah God of State. Di saat yang sama, God of State juga mulai bergerak dan mencoba menangkapnya. Namun tiba-tiba Sung Jinwoo terbangun. Ternyata semua yang terjadi hanyalah mimpi yang ia alami. Setelah bertahun-tahun berlalu, di sebuah kantor polisi, Lee San, seorang detektif baru, mendengar banyak rumor tentang seorang detektif legendaris yang dikenal dengan julukan Ghost. Detektif itu dirumorkan berhasil menyelesaikan banyak kasus yang sangat sulit dipecahkan dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Dikatakan bahwa setiap tersangka yang berhadapan dengannya tidak pernah mampu untuk mengelak. Mereka selalu menceritakan semuanya dengan jujur. Ia juga dikenal sering menolak setiap kali diminta untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi karena ingin mendedikasikan hidupnya sepenuhnya pada pekerjaannya. Lee San yang terlihat begitu tegang kemudian dihampiri oleh seorang senior. Senior itu memberinya secangkir kopi sambil berkata agar Lee San tidak terlalu tegang. Tak lama setelah itu, Lee San pun berkata, "Kepala departemen mengatakan kepada aku bahwa aku akan bertemu dengan Hunter Sung di sini." Mendengar itu, sang senior menjawab, "Oh, Ghost maksudnya." Seketika Lee San terlihat sangat terkejut. Senior itu kemudian berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar tahu di mana dia berada dan kapan dia akan datang. Karena itulah mereka memberinya julukan Ghost. Pada akhirnya, semua ikut memanggilnya dengan sebutan yang sama. Seniornya juga berkata bahwa kopi yang tadi diberikan sebenarnya disiapkan untuk Ghost. Mendengar hal tersebut, tubuh Lee San langsung gemetar. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo pun datang. Lee San terlihat semakin tegang ketika Sung Jinwoo muncul. Dialah Ghost yang selama ini selalu dibicarakan banyak orang. Senior itu kemudian bertanya kepada Sung Jinwoo, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Sung Jinwoo menjawab bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu, Sung Jinwoo bertanya apakah dia anggota baru. Senior tersebut menjawab, "Ya, benar sekali." Tanpa ragu, Sung Jinwoo langsung merangkul Lee San dan berkata bahwa sepertinya ia akan mengajarkan beberapa hal kepadanya. Senior itu pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa tidak masalah jika begitu. Sementara itu, Lee San terlihat begitu ketakutan. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah Sung Jinwoo tidak
marah karena kopinya sudah diminum. Dengan suara gugup, Lisan kemudian bertanya kemana mereka akan pergi. Namun Sung Jinwoo justru balik bertanya mengapa Lisan ingin menjadi seorang polisi. Lisan menjawab bahwa alasannya karena ia ingin menangkap orang-orang jahat. Sung Jinwoo pun berkata bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, lalu meminta Lisan untuk ikut dengannya. Ia menegaskan bahwa Lisan memang ingin menangkap orang jahat, bukan? Dengan rasa takut yang masih tersisa, mau tidak mau Lisan harus mengikuti Sung Jinwoo. Di dalam hatinya, Lisan masih sulit untuk percaya. Baru saja ia masuk ke divisi tersebut, namun sudah langsung mendapat kesempatan untuk diajari secara langsung oleh Ghost, sosok yang begitu ahli dan legendaris. Namun sesaat kemudian, setelah mereka menyelesaikan tugasnya, mereka kembali ke ruangannya. Ketika melihat Lisan yang tumbang, para rekan di kantornya mulai bertanya-tanya tentang kondisi anggota baru itu. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Lisan telah mengikuti detektif Sung seharian penuh untuk menangkap para pelaku kejahatan. Sung Jinwoo yang terlihat sedang membuat sebuah laporan berkata bahwa ia tidak menyangka Lisan memiliki pengalaman dalam menghadapi para pelaku kejahatan. Meskipun tanpa menggunakan senjata, Aegis yang berada di balik bayangan langsung berkata bahwa seharusnya tugas laporan itu diberikan saja kepadanya. Tak lama setelah itu, saat Sung Jinwoo masih menyusun laporannya, ia mendengar sebuah perdebatan kecil di dalam kantor. Perdebatan itu membahas tentang seorang perempuan yang dilaporkan meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang wanita itu terus berusaha meyakinkan seorang detektif agar mau kembali menyelidiki kasus tersebut. Ia yakin bahwa sahabatnya itu tidak mungkin meninggal dengan cara seperti itu. Namun sayangnya, detektif tersebut berulang kali menegaskan bahwa perempuan itu memang meninggal karena keputusasaan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Mendengar perdebatan itu, Sung Jinwoo pun menghampiri mereka berdua. Ia meminta izin untuk melihat laporan serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Setelah Sung Jinwoo membacanya, laporan tersebut menyebut bahwa perempuan itu meninggal akibat tekanan batin. Di balik kehidupan sehari-harinya yang terlihat ceria, ia ternyata menyimpan beban perasaan yang sangat dalam. Sung Jinwoo yang membaca laporan itu berkata bahwa tidak ada hal aneh yang terlihat dari isi laporan tersebut. Rekan detektifnya pun menanggapi, seolah menegaskan bahwa itulah yang sejak awal ia katakan. Namun tiba-tiba Sung Jinwoo mengatakan bahwa ia akan menyelidikinya kembali kejadian tersebut. Ia lalu menoleh ke arah wanita itu dan memperkenalkan diri sebagai detektif Sung sebelum meminta izin untuk berbicara sebentar dengannya. Wanita itu tampak terkejut karena tidak menyangka masih ada seseorang yang bersedia menyelidiki kasus itu kembali. Singkat cerita, di sebuah malam yang tenang, Sung Jinwoo muncul dari balik bayangan di sebuah apartemen tempat seorang perempuan sebelumnya dilaporkan meninggal dengan pengakhiran hidupnya. Ia mulai menyelidiki berbagai barang yang ada di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo menemukan sebuah bukti yang cukup kuat. Ia lalu menggunakan kekuatannya dan menyentuh benda itu sambil memerintahkan agar ia bangkit. Perlahan, sebuah bayangan mulai muncul di hadapannya. Sesosok perempuan dalam wujud bayangan pun terlihat. Setelah dibangkitkan, perempuan bayangan itu tampak kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sung Jinwoo kemudian menenangkannya. Setelah itu, ia menanyakan apakah perempuan tersebut benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri, dan jika iya, apa alasannya. Perempuan itu pun mengakui hal tersebut, meski ucapannya terdengar tidak jelas. Adegan kemudian berpindah ke sebuah apartemen lain. Di sana, Sung Jinwoo menemui seseorang yang merupakan ayah dari seorang anak yang sebelumnya pernah ia bangkitkan. Sung Jinwoo meminta sedikit waktu untuk berbicara dengannya. Sang ayah yang terkejut segera membuka pintu dan langsung menanyakan apakah hasil penyelidikan sudah keluar. Sung Jinwoo menjelaskan bahwa hasilnya memang belum keluar. Ia mengatakan bahwa masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas dan mengajak ayahnya untuk berdiskusi di tempat lain. Akhirnya mereka pun pergi bersama menuju sebuah kedai kopi. Di sana, Sung Jinwoo mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Ia menanyakan pelajaran apa yang paling disukai Seojin, perempuan yang sebelumnya dilaporkan mengakhiri hidupnya, serta apakah sang ayah mengetahui adanya seseorang yang mungkin menyimpan dendam terhadapnya. Sang ayah menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, tidak mungkin anak sepolos itu memiliki masalah dengan orang lain, apalagi sampai dibenci. Ia lalu berkata dengan suara berat, meminta maaf karena masih sulit menerima apa yang telah terjadi pada putrinya. Sung Jinwoo kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa sepertinya ia sangat mencintai putrinya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa meskipun Seojin bukan anak kandungnya, ia benar-benar mencintainya. Ia mengatakan bahwa jika putrinya mau menceritakan semua perasaan yang selama ini ia pendam, ia pasti akan mendengarkan dan berusaha membantu
membantunya mengatasi setiap masalah yang ada. Namun ucapannya terhenti di tengah kalimat. Tiba-tiba Sung Jin-woo mengeluarkan ponselnya. Ia meminta sang ayah untuk mendengarkan sebuah rekaman yang ia temukan saat menyelidiki apartemen tempat putrinya berakhir. Rekaman tersebut ternyata berisi bukti tentang perlakuan kasar yang dialami oleh Seo Jin dari ayah angkatnya. Sejak kecil, ia sering menerima perlakuan tersebut. Seo Jin pernah berusaha menjauh dan melarikan diri. Namun ayah angkatnya terus mengirimkan pesan yang membuatnya kembali terikat secara emosional. Hingga pada akhirnya, tekanan itu membuatnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah angkat itu kemudian berkata bahwa ia tidak mempercayai rekaman tersebut. Ia mempertanyakan maksud Sung Jin-woo dan bertanya bahwa jika memang ingin membawanya ke kantor polisi, seharusnya Sung Jin-woo datang bersama petugas lain. Sung Jin-woo lalu berkata bahwa sekarang ia hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, mengakui semua kesalahannya di kantor polisi, dan pilihan kedua, menerima balasan yang setimpal atas semua yang telah ia lakukan. Mendengar itu, pria tersebut justru bertanya berapa banyak yang harus ia bayarkan. Sung Jin-woo kemudian berkata bahwa semuanya sudah cukup. Ia menjelaskan bahwa tempat mereka berada sekarang bukanlah dunia yang sebelumnya pria itu tinggali. Ini adalah dunia yang berbeda. Ia menegaskan bahwa hanya para pelaku kejahatan yang boleh memasuki tempat tersebut. Tempat itu adalah wilayah peristirahatan abadi yang juga akan menjadi tempat di mana pria itu dikurung tanpa pernah bisa keluar lagi. Ayah angkat itu pun bertanya dengan suara gemetar, apa maksud dari semua yang dikatakan Sung Jin-woo? Sung Jin-woo lalu mengingatkannya pada saat mereka pertama kali datang ke kafe tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya ada beberapa orang yang duduk di sana. Namun sesaat setelah pria itu duduk di kursinya, semua orang tersebut menghilang begitu saja. Mendengar hal itu, wajah ayah angkat tersebut langsung berubah pucat. Ia terlihat sangat ketakutan ketika akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara panik, ia bertanya, siapa sebenarnya Sung Jin-woo dan apakah semua ini hanyalah mimpi? Ia terus menyangkal kenyataan itu, lalu berusaha melarikan diri. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dan mengakhiri pria tersebut. Tak lama setelah itu, Seo Jin, perempuan yang sebelumnya dibangkitkan oleh Sung Jin-woo, muncul di hadapannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sung Jin-woo. Sung Jin-woo kemudian bertanya, apakah masih ada hal lain yang ia inginkan. Seo Jin pun meminta satu permintaan terakhir kepadanya. Keesokan harinya, di kantor polisi, Sung Jin-woo menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada sahabat Seo Jin. Sahabatnya terlihat sangat terkejut. Sung Jin-woo menjelaskan bahwa Seo Jin menitipkan kotak itu untuk diberikan kepadanya. Ia menambahkan bahwa nama tertulis di sana sesuai dengan namanya, dan Seo Jin berharap hadiah itu bisa sampai kepada pemilik yang seharusnya. Sung Jin-woo juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemungkinan besar kejadian tersebut bukanlah sebuah tindak kejahatan dan kasus itu akan segera ditutup. Sahabat Seo Jin menerima hadiah tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Ia bertanya apakah benar kejadian itu bukan karena Seo Jin mengakhiri hidupnya sendiri. Jika demikian, maka semua yang terjadi mungkin memiliki alasan lain. Sung Jin-woo menduga bahwa sebelum Seo Jin mengakhiri hidupnya, mereka berdua sebenarnya berencana merayakan ulang tahun bersama. Hal itu terlihat dari isi kotak hadiah tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah gelas serta sepucuk surat dengan tulisan "Selamat ulang tahun". Di sebuah restoran, Jin-ho tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya berencana melamar Jin-ah. Mendengar hal itu, Sung Jin-woo langsung terkejut. Baru saja mereka duduk, namun Jin-ho sudah mengutarakan niatnya secara tiba-tiba. Jin-ho kemudian bertanya apakah Jin-ah menyukai model cincin seperti yang ia tunjukkan. Sung Jin-woo menjawab bahwa ia tidak mengetahui hal semacam itu. Jin-ho pun menanggapi bahwa ia sudah menduganya. Namun menurutnya itu bukan masalah. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan berbagai macam hadiah. Bahkan ia juga telah membangun sebuah rumah sakit agar kelak ketika Jin-ah lulus dari sekolah kedokterannya, ia bisa langsung bekerja di sana. Sung Jin-woo lalu menebak bahwa biaya pembangunan rumah sakit tersebut sekitar 116 miliar. Mendengar angka itu, Jin-ho terlihat sangat terkejut karena Sung Jin-woo menyebutkan harga yang sangat tepat. Jin-ho pun bertanya bagaimana Sung Jin-woo bisa mengetahui hal tersebut. Sung Jin-woo sempat berpikir sejenak. Ia lalu berkata bahwa sulit untuk menjelaskannya. Hal itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia sedang mencari sebuah gedung untuk guildnya dan ada seseorang yang pernah menawarkannya sebuah
tempat yang sama persis seperti rumah sakit yang kini dibangun oleh Jinho. Sung Jinwoo kemudian tersenyum dan berkata bahwa Jinho tidak perlu memberikan terlalu banyak hal kepada Jin-ah. Ia menegaskan bahwa ia tahu Jinho adalah orang yang hebat dan yang paling penting hanyalah percaya diri. Mendengar itu, Jinho terlihat sangat terharu. Ia lalu langsung memeluk Sung Jinwoo. Setelah cukup lama berbincang bersama Jinho, Sung Jinwoo akhirnya pulang ke rumahnya. Yang mengejutkan, kini Sung Jinwoo telah memiliki seorang putra. Sesampainya di rumah, Cha Hae-in menyambutnya. Sung Jinwoo lalu bertanya apakah mereka menunggunya. Cha Hae-in menjawab bahwa mereka memang menunggunya agar bisa menghabiskan waktu bersama. Cha Hae-in lalu bertanya apakah Jinho sudah benar-benar membulatkan keputusannya. Sung Jinwoo menjawab bahwa sepertinya memang begitu dan mengatakan bahwa mereka akan melihat bagaimana hasilnya nanti. Setelah itu, Sung Jinwoo menggendong anaknya dari pangkuan Cha Hae-in. Anak tersebut bernama Sang Suho. Sung Jinwoo berkata bahwa meskipun sudah malam, Suho masih terlihat sangat bersemangat. Cha Hae-in menjelaskan bahwa Sang Suho baru saja terbangun dari tidurnya. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo melihat Aigris dan Belian yang tampak sedang berselisih. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Cha Hae-in mencoba menjelaskan. Meski terlihat sedikit kebingungan, ternyata Aigris dan Belian memiliki pendapat yang berbeda. Belian berpendapat bahwa Sang Suho sebaiknya dididik dalam ilmu berpedang. Sementara itu, Aigris justru ingin mengajarkan hal-hal akademik karena menurutnya nilai dan pengetahuan lebih mencerminkan kemampuan di dunia ini. Sung Jinwoo lalu mengingatkan mereka bahwa ilmu akademik maupun ilmu berpedang sama-sama pentingnya. Ia mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak berselisih sekarang, melainkan menunggu hingga Sang Suho mulai bisa berdiri dan menentukan jalannya sendiri. Mendengar itu, Cha Hae-in sedikit bercanda dengan mengatakan bahwa jika Sung Jinwoo ingin Sang Suho cepat bisa berdiri, seharusnya ia juga tidak selalu pulang larut malam. Sung Jinwoo yang menyadari kebiasaannya pulang terlambat hanya bisa menjawab dengan pasrah, lalu mengiyakan perkataan Cha Hae-in. Keesokan harinya, Sung Jinwoo dipanggil oleh kepala kepolisian. Ia pun bertanya ada apa dan apakah kau memanggilku. Ketua tersebut berkata, Hunter Sung, sepertinya Anda harus menahan diri agar tidak mengambil pekerjaan orang lain. Ternyata orang itu adalah Wo Jinchul. Sung Jinwoo lalu berkata bahwa sekarang dirinya bukan lagi seorang hunter. Namun Wo Jinchul menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia sudah terbiasa memanggilnya seperti itu. Keduanya kemudian berbincang mengenai kasus Seojin yang sebelumnya ditangani oleh Sung Jinwoo. Dalam pembicaraan itu, Sung Jinwoo berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Namun Wo Jinchul mengatakan bahwa sebenarnya ia memanggil Sung Jinwoo bukan karena kasus tersebut. Ia lalu menyerahkan sebuah kertas kecil kepadanya. Sung Jinwoo pun bertanya apa maksud dari kertas itu. Tiba-tiba ekspresi Wo Jinchul perlahan berubah menjadi muram. Ia kemudian berkata bahwa Sung Jinwoo pasti ingin menemuinya. Wo Jinchul lalu berkata, Ketua Go Gun-hye saat ini sedang berada dalam kondisi kritis. Mendengar hal itu, suasana di antara mereka berubah menjadi sangat berat. Mereka berdua teringat bahwa sebelumnya Go Gun-hye telah banyak membantu. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Tanpa membuang waktu, Sung Jinwoo segera bergegas menuju lokasi tersebut. Ia menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat dan menemui Go Gun-hye secepat mungkin. Di sana, Go Gun-hye terlihat sangat pucat. Perlahan ia membuka matanya dan menyadari kedatangan Sung Jinwoo. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Go Gun-hye mencoba untuk berbicara. Ia berkata bahwa dirinya merasa senang bisa melihat Sung Jinwoo kembali dan memanggilnya sebagai anak muda. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya selama ini ia telah lama mencarinya. Sung Jinwoo kemudian mengeluarkan ramuan miliknya dan mengatakan bahwa ia mengerti keadaan tersebut. Namun Go Gun-hye menjelaskan bahwa dirinya telah menjalani kehidupan yang panjang berkat ramuan yang sebelumnya diberikan oleh Sung Jinwoo. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena masih bisa beraktivitas selama 10 tahun. Setelah itu, Go Gun-hye berkata bahwa sebenarnya ia ingin meminta bantuan. Ia mengingat bahwa Sung Jinwoo pernah mengatakan mereka pernah bertarung bersama di sebuah dunia dengan waktu yang telah hilang. Go Gun-hye pun bertanya apakah Sung Jinwoo bersedia memperlihatkan hal tersebut kepadanya. Ia berusaha untuk duduk, lalu meminta agar Sung Jinwoo menunjukkan bagaimana dirinya di masa lalu. Ia ingin melihat kembali penampilan mereka saat itu dan ingin mengetahui semua yang pernah terjadi. Sung Jinwoo kemudian mengingatkannya bahwa kenangan tersebut mungkin merupakan ingatan yang tidak ingin ia ingat kembali. Namun Go Gun-hye menanggapinya dengan tenang dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Ia hanya ingin mengingat kembali kenangan yang selama ini telah hilang. Sung Jinwoo yang saat itu tak tega melihat keadaannya, tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan
permintaan Go Gun-hye untuk terakhir kalinya. Ia pun menggenggam lengan Go Gun-hye, lalu memperlihatkan seluruh ingatan masa lalunya. Ingatan itu dimulai dari bagaimana mereka pertama kali bertemu, bagaimana mereka bersama-sama menghadapi insiden di Pulau Jeju, bagaimana Go Gun-hye memberikan kebebasan kepada Sung Jin-woo agar tidak terikat oleh guild manapun, serta bagaimana ia melindungi seluruh data dan keberadaan Sung Jin-woo. Semua kenangan itu kembali satu persatu, termasuk perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Perlahan Sung Jin-woo melepaskan genggaman lengannya. Go Gun-hye mulai memegang dadanya sendiri. Seiring ingatan-ingatan itu kembali memenuhi pikirannya, dari pertempuran para monark hingga seluruh perjalanan hidupnya di masa lalu. Ia melihat semuanya kembali. Air matanya pun mengalir karena begitu banyak hal yang telah ia lalui. Dengan sisa tenaga yang ada, Go Gun-hye kembali menggenggam lengan Sung Jin-woo, lalu mengucapkan terima kasih kepadanya. Perlahan matanya mulai terpejam. Sinar matahari mulai menerangi mereka, menyinari wajahnya. Dengan suara yang kian melemah, Go Gun-hye berkata bahwa bersama cahaya hangat ini, ia akan selalu mengingat kehormatan yang pernah ia miliki. Dan pada saat itu, Go Gun-hye pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sung Jin-woo yang berada di sisi Go Gun-hye merasa sangat terharu. Ia pun mengusap air mata Go Gun-hye, lalu berkata agar ia beristirahat dengan tenang, karena selama ini ia telah banyak berjuang demi kebaikan. Daun-daun mulai berguguran. Sung Jin-woo kemudian keluar dari rumah sakit tersebut dan bergegas untuk menemui Jin-ho. Di tengah perjalanan, ia menerima panggilan dari istrinya. Pada saat itu, Cha-eun terdengar sangat terkejut. Ia menceritakan bahwa tiba-tiba saja Sang Soo-ho bisa terbang. Sung Jin-woo pun berpikir bahwa jika hal ini ia ceritakan kepada Jin-ho, mungkin akan ada reaksi yang berbeda. Sung Jin-woo lalu berkata agar Cha-eun tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang dan mengajari Soo-ho terbang sedikit demi sedikit. Mendengar itu, Cha-eun kembali terkejut dan bertanya, apakah Sung Jin-woo juga bisa terbang? Sung Jin-woo pun menjawab bahwa sepertinya ia lupa memberitahunya. Di balik telepon, Cha-eun terdengar kesulitan menghentikan Sang Soo-ho yang sudah membuat banyak barang di sekitarnya melayang. Mendengar kondisi tersebut, Sung Jin-woo memutuskan untuk pulang lebih awal hari itu. Tak lama setelah itu, kabar mengenai Go Gun-hye pun tersebar. Ia telah meninggal dunia. Sung Jin-woo menyadari bahwa setiap awal pasti memiliki akhir, dan setiap akhir selalu membuka jalan bagi awal yang baru. Scan kemudian berpindah ke kediaman Sung Jin-woo. Di sana, Cha-eun terlihat sangat lelah karena Sang Soo-ho terus-menerus membuat barang-barang di sekitarnya berantakan. Namun di sisi lain, Aigris dan Belian bukannya membantu. Mereka justru kembali berdebat setelah melihat Sang Soo-ho yang sudah bisa terbang. Aigris ingin Soo-ho menjadi seorang pilot, sementara Belian justru ingin Sang Soo-ho belajar bertarung di udara. Di episode kali ini kita akan mengungkap kebenaran di balik serangan Pulau Jeju pada season sebelumnya. Tak hanya itu, kita juga akan melihat berbagai fakta menarik yang belum sempat terungkap. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Awal mula terbentuknya para penghuni Pulau Jeju terjadi karena dungeon brick yang muncul di sana. Sejak saat itu, makhluk-makhluk dari dalam dungeon mulai memenuhi pulau tersebut. Sang Ratu Semut yang melihat anak-anaknya mulai saling memakan satu sama lain karena tidak ada lagi yang bisa mereka santap di pulau itu. Akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menciptakan satu telur yang dipenuhi ambisi untuk memperluas wilayah mereka. Ratu Semut terus menanamkan tekad pada telur itu agar kelak mampu melampaui para pemimpin di luar sana dan menjadi yang terkuat. Dan setelah sekian lama, telur tersebut akhirnya menetas. Semut yang lahir dari telur itu adalah Beru. Beru saat itu terus mengalahkan para hunter yang datang ke Pulau Jeju. Ia mencoba menaklukkan semuanya tanpa ampun, hingga akhirnya ia bertemu dengan Sung Jin-woo. Sung Jin-woo adalah satu-satunya orang yang pernah Beru temui tanpa sedikit pun rasa takut kepadanya. Tatapan itu berbeda, tidak gentar, dan juga tidak ragu. Dan dari situlah awal mula Beru dikalahkan, lalu dilahirkan kembali sebagai seorang bayangan. Waktu pun berlalu hingga sampai pada saat sekarang. Beru kembali bertemu dengan seseorang yang juga tidak takut kepadanya. Bahkan orang itu justru sangat menyukainya. Orang itu adalah anak Sung Jin-woo, yaitu Sang Soo-ho. Namun pada awalnya Beru tidak terlalu menghiraukan Sang Soo-ho. Meski Soo-ho berkali-kali mencoba untuk berinteraksi dengannya, Beru justru terus menghindar. Ia terlihat tidak nyaman.
Dalam hatinya, ia bertanya, kenapa Monark muda terus mengikutiku? Aigris yang berdiri di belakangnya lalu berkata, bagaimana mungkin Tuan muda tidak menyukaimu? Saat seorang anak melihat seekor semut besar, bersayap, bisa berbicara, dan bahkan bisa terbang, anak mana yang tidak akan tertarik? Pada saat itu, Beru akhirnya menyadari bahwa alasan Monark kecil menyukainya bukan karena status atau kekuatannya, melainkan karena wujudnya yang unik, seekor semut raksasa bersayap yang bisa berbicara dan terbang. Hal tersebut tentu terlihat menarik di mata seorang anak. Setelah memahami hal tersebut, Beru kembali ke dunia lain yang disebut World of Rest, tempat para bayangan milik Sung Jinwoo berada. Di sana, ia menghampiri seorang dwarf bawahannya. Beru berkata bahwa ia akan mengubah rencana. Dwarf tersebut sangat terkejut. Ia menjelaskan bahwa rencana sebelumnya masih berjalan dengan baik, bahkan proyek itu belum selesai dan akan menjadi kejutan untuk tuan mereka pada ulang tahunnya yang ke-32. Namun Beru menjelaskan bahwa ia tidak meminta patung tersebut untuk dihancurkan. Ia hanya ingin menambahkan sesuatu. Dwarf itu akhirnya menyetujuinya, walaupun masih sedikit ragu. Kemudian dwarf tersebut berkata bahwa pekerjaan tambahan ini kemungkinan besar membutuhkan banyak tenaga. Ia pun bertanya, apakah tidak masalah jika mereka meminta bantuan pasukan yang berada di Demon Castle yang diciptakan oleh artefak untuk menyelesaikan tanpa sepengetahuan tuan mereka. Beru menjawab dengan tegas bahwa itu tidak masalah. Ia meminta agar pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik. Setelah itu, Beru mengatakan bahwa ia akan pergi karena masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Adegan kemudian berpindah ke kediaman Sung Jinwoo. Di luar rumah tersebut, sekelompok penjahat tengah bersiap menjalankan rencana mereka. Mereka ingin membalas dendam karena Sung Jinwoo telah menghancurkan organisasi kriminal yang mereka bangun. Bukan hanya itu, mereka juga berniat merampok seluruh harta benda yang ada di rumah tersebut. Mereka mulai menyelinap masuk dengan hati-hati. Anehnya, mereka merasa heran. Tidak ada kamera pengawas, tidak ada sistem keamanan yang canggih, dan tidak ada penjaga. Rumah itu terlihat terlalu normal. Namun karena merasa situasi aman, mereka tetap melanjutkan rencana. Saat mereka melompati dinding rumah, pemimpin kelompok itu tiba-tiba berhenti dan berkata, kenapa yang melompat cuma kita berdua? Di mana yang lainnya? Temannya menjawab dengan bingung, aku tidak tahu. Pemimpin langsung kesal, dasar bodoh, mereka mungkin kabur karena takut. Ia mengira anak buahnya lari sebelum aksi benar-benar dimulai. Tanpa mereka sadari, dari dalam bayangan, sesuatu sedang memperhatikan mereka. Suasana tetap sunyi, bahkan terlalu sunyi. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah suara berbisik, diamlah. Dan ternyata itu adalah Beru. Ia langsung membungkam mulut pria itu, lalu berkata, Mona kecil baru saja tidur, jangan berisik. Aura yang keluar dari tubuh Beru membuat udara di sekitar terasa membeku. Teman si pemimpin yang berada di belakangnya langsung pingsan, hanya karena melihat sosok semut raksasa bersayap berdiri di hadapannya. Tanpa ada suara sedikit pun, Beru menumbangkan para penyusup tersebut dengan sangat cepat. Semua selesai bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Anehnya, setelah itu Beru justru terlihat sangat bahagia, bukan karena ia baru saja menyingkirkan musuh, tetapi karena disukai oleh Monark muda. Perasaan itu membuatnya terlalu bersemangat. Kembali ke World of Rest. Di World of Rest, Raja Iblis beserta anaknya dan prajurit dari Demon Castle kini mulai membantu para Shadow membangun sesuatu yang sebelumnya telah direncanakan oleh Beru. Beru yang baru saja kembali langsung disambut oleh dwarf tersebut. Dwarf itu berkata, bagaimana? Bukankah hasilnya sangat menakjubkan? Jika sebelumnya hanya sosok Sung Jinwoo seorang diri, kini telah ditambahkan satu sosok kecil, yaitu Sang Suho. Patung itu memperlihatkan Sung Jinwoo sedang menggendong Sang Suho dengan ekspresi tenang. Para Shadow yang berada di sana bersorak gembira. Aura kebanggaan memenuhi seluruh World of Rest. Beru berkata, Tuan kita pasti akan senang ketika melihat patung yang sangat luar biasa ini. Dan di masa depan nanti, jika Mona kecil sudah bisa memasuki dunia ini, itu akan menjadi hadiah yang sangat berarti baginya. Namun tiba-tiba mereka semua terdiam saat mendengar suara seorang anak yang bersorak. Ternyata itu Sang Suho
yang telah berada di tengah kerumunan para Shadow. Beru terlihat sangat terkejut. Ia tak mengerti bagaimana mungkin walaupun Sang Suho masih kecil, ia mampu memasuki dunia lain seperti World of Fresh. Sang Suho terus memanggil nama Beru dan mencoba untuk menggapainya dengan kedua tangannya. Ia terlihat begitu senang, seolah tempat itu bukanlah dunia asing baginya. Beberapa tahun kemudian, di sebuah taman kanak-kanak, Cha-in yang sedang menunggu Sang Suho dihampiri oleh seorang guru. Guru tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi gambar yang dibuat oleh Sang Suho. Cha-in tampak kebingungan. Ia melihat gambar itu dengan seksama, lalu bertanya, apa yang salah dengan gambar ini? Guru tersebut kemudian menjelaskan bahwa saat anak-anak dimintai menggambar seorang teman di atas kertas itu, Sang Suho justru menggambar seekor semut yang berdiri dengan dua kaki. Cha-in terlihat cukup bingung mendengarnya. Guru itu melanjutkan bahwa hal yang paling membingungkan justru ada di halaman-halaman berikutnya. Setelah Sang Suho ditanyai apakah ia punya teman lain, ia mulai menggambar sosok-sosok aneh lainnya. Cha-in membuka halaman berikutnya. Di sana, Sang Suho menggambar Beru, lalu tas, dan juga dirinya sendiri yang berdiri bersama mereka. Pada halaman berikutnya, ia menggambar dirinya bersama ibu dan ayahnya, lengkap dengan para bayangan yang berdiri di belakang mereka. Dan di halaman terakhir, Sang Suho menggambar rumahnya. Namun rumah itu tampak dipenuhi oleh hal-hal hitam dengan wujud yang aneh. Bayangan-bayangan besar berdiri mengelilinginya, memenuhi halaman dengan sosok-sosok gelap yang tidak biasa. Karena alasan itulah gurunya memutuskan untuk memberitahu hal ini kepada ibunya. Guru tersebut menjelaskan bahwa selama ia mengajar dan mengurus begitu banyak anak, baru kali ini ia menemukan seorang anak yang menggambar keluarga dan teman-temannya dengan cara seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa ketika ia mencoba bertanya kepada Sang Suho mengapa ia menggambar seperti itu, Suho menjawab dengan polos bahwa teman-temannya, keluarganya, dan ayah yang besar berada di rumahku. Awalnya sang guru sempat berpikir bahwa mungkin Sang Suho menggambar seperti itu karena ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Gurunya sempat mengkhawatirkan kemungkinan adanya kekerasan. Namun setelah melihat keceriaan Sang Suho setiap hari, sikapnya yang ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, rasanya hal itu tidak mungkin. Pada akhirnya, guru tersebut berkata bahwa mungkin saja Sang Suho memang memiliki bakat dalam seni dan imajinasi yang berbeda dari anak-anak lainnya. Setelah berhari-hari berlalu, adegan kemudian berpindah ke kantor kepolisian. Di sana, para anggota mengucapkan selamat atas kenaikan jabatan Sung Jin-woo. Salah satu rekannya mendekat dan berkata bahwa ia ingin bertanya sesuatu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Sung Jin-woo sudah beberapa kali ditawari kenaikan jabatan, namun selalu menolaknya. Lalu kenapa baru hari ini Sung Jin-woo menerimanya? Sung Jin-woo menjawab bahwa kali ini ia sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menolak. Rekannya terdengar kagum dan berkata bahwa itu sangat luar biasa. Ia kemudian bertanya, apakah Sung Jin-woo tidak tertarik dengan jabatan yang lebih tinggi? Bukankah semakin tinggi jabatan, semakin besar pula uang yang didapatkan? Sung Jin-woo menjelaskan bahwa jika soal uang, sebenarnya ia bisa saja menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar kapanpun ia menginginkannya. Hanya saja, ia memang tidak terlalu tertarik pada hal tersebut. Lalu ia menambahkan agar berhenti memujinya secara berlebihan dan mengatakan bahwa nanti ia akan mentraktirnya. Setelah melalui hari-harinya, Sung Jin-woo yang baru saja tiba di rumah diperlihatkan sebuah gambar yang dibuat oleh Sang Suho oleh istrinya. Sung Jin-woo melihat gambar itu dan langsung memujinya. Ia berkata bahwa walaupun usia Suho baru menginjak 5 tahun, ia sudah pandai menggambar. Cha-in tampak kesal. Ia meminta Sung Jin-woo untuk membuka halaman berikutnya. Cha-in kemudian menjelaskan bahwa menurut Suho ada ayah raksasa di dalam tanah. Ia bertanya kepada Sung Jin-woo apakah tidak ada sesuatu yang terlintas di benaknya saat melihat gambar-gambar itu. Bukannya malah tertawa. Sung Jin-woo yang tahu betul bahwa yang digambar itu adalah para bayangannya sendiri hanya bisa tersenyum kecil. Ia berkata bahwa dirinya hanya teringat hal lucu ketika melihat gambar tersebut. Cha-in lalu menambahkan bahwa anak-anak lain
mulai merasa takut terhadap Suho. Setiap kali Suho mencoba mengajak mereka berteman, mereka justru terlihat pucat dan ketakutan. Padahal sang Suho tidak pernah menindas mereka ataupun berteriak kepada siapapun. Sung Jinwoo terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa anak-anak masih memiliki indera yang murni. Mungkin saja mereka dapat merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang dewasa, yaitu aura monark yang secara alami terpancar dari sang Suho. Sung Jinwoo lalu memahami bahwa kekuatan Suho berasal darinya, sehingga tidak akan membahayakan orang lain. Hal itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu saat ia menerima kekuatan dari Asbone. Namun ada satu hal yang membuatnya khawatir. Jika Suho terus tumbuh dengan kekuatan itu, apakah ia masih bisa menjalani hidup yang normal? Dengan perasaan campur aduk, Sung Jinwoo mulai melihat foto-foto mereka yang ada di dinding. Ia melihat kembali kenangan-kenangan sederhana bersama keluarganya, dan pada akhirnya ia mengambil sebuah keputusan besar. Ia akan menyegel kekuatan sekaligus ingatan sang Suho mengenai para shadow sampai tiba waktunya saat sang Suho sudah siap. Setelah membuat keputusan itu, Sung Jinwoo memanggil Beru. Sung Jinwoo menyerahkan sebuah gambar. Sung Jinwoo lalu berkata, "Itu gambarmu yang Suho buat di sekolahnya." Beru mengambil gambar tersebut dan melihatnya. Ia menatap setiap garis yang digambar tangan kecil itu. Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Dengan suara berat, Beru memohon satu permintaan terakhir. Ia ingin mengucapkan perpisahan kepada sang Suho. Mereka berdua kemudian menghampiri sang Suho yang saat itu sedang tertidur lelap dan bermimpi. Di dalam tidurnya, sang Suho terus mengigau. Ia memanggil Beru dengan sebutan semut besar, seolah-olah semua kenangan itu masih begitu nyata di benaknya. Beru berdiri melihatnya. Tubuh besarnya menunduk, lalu mendekatinya. Beru lalu berkata, "Monark muda, aku datang untuk mengucapkan salam perpisahan dan mewakili para prajurit lainnya. Sampai jumpa." Air matanya kembali mengalir dengan deras. Para shadow lain juga menyampaikan salam perpisahan mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Anda. Jagalah kesehatan sampai kita bertemu lagi. Tetaplah giat belajar. Meskipun aku tidak ada di sisimu. Sampai jumpa, monark muda. Sung Jinwoo kemudian mendekat dan mengulurkan tangannya, menyentuh kepala sang Suho dengan lembut. Ia berkata, "Selamat malam, Suho." Tak lama setelah itu, sang Suho tertidur dengan sangat lelap. Sementara kekuatan dan ingatan tentang para shadow perlahan tersegel jauh di dalam dirinya. Hari demi hari pun berlalu. Setelah beberapa tahun lamanya, sang Suho kini telah beranjak dewasa. Ia berjalan di tengah keramaian pagi hari menuju sekolah barunya. Di dalam pikirannya, ia membayangkan bahwa masa SMA akan terasa menyenangkan. Teman-teman baru, kelas baru, dan suasana baru. Semua terasa seperti awal yang segar. Di sisi lain, diperlihatkan seorang siswa tahun pertama yang bernama Lee Won-chol yang kembali bertemu dengan teman lamanya, yaitu Jo Sung-ho. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin menjadi yang terkuat di sekolah tersebut. Bahkan mereka sempat bercanda menentukan siapa yang pantas menjadi ketua di antara mereka. Namun perdebatan itu tidak berlangsung lama. Perhatian mereka teralihkan. Di tengah keramaian siswa baru, ada satu orang yang sejak tadi terlihat berbeda. Auranya tenang. Tanpa sadar, keduanya menoleh ke arah orang itu. Dan orang tersebut adalah sang Suho. Sang Suho yang merasa sedang ditatap oleh seseorang perlahan melirik ke arah itu. Tatapan mereka bertemu. Suho membalas tatapan tersebut tanpa berkedip sedikit pun. Lee terlihat kesal. Baginya, tatapan itu seperti sebuah tantangan. Temannya yang berada di sampingnya bertanya, "Memangnya ada apa dengan orang itu?" Jo menjelaskan dengan nada serius agar Lee tidak macam-macam dengan orang itu. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia satu sekolah dengan Suho. Lee yang mendengar itu justru merasa tertantang. Ia berkata, "Woi, Jo, apa kau sepecundang itu sampai harus memperingatkanku?" Singkat cerita, Scan kemudian berpindah ke halaman belakang sekolah. Di sana terlihat Lee bersama beberapa rekannya sedang menghajar Jo. Jo yang sebelumnya mencoba mengingatkan Lee, kini terjatuh dan tak berdaya. Lee kemudian bertanya, "Memangnya ada apa dengan orang itu?" Jo menjawab bahwa sang Suho adalah orang terkuat saat mereka masih bersekolah di SMP. Tidak ada satupun yang mampu
mampu mengalahkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya memperingatkan Lee bukan karena takut, melainkan karena ia tahu akan berbahaya jika Lee mencoba menyentuh Sang Suho. Lee yang mendengar penjelasan itu justru semakin kesal. Ia kembali menghajar Jo sambil berkata bahwa apakah Jo sedang meremehkannya. Menurutnya, rumor seperti itu sudah ada sejak dulu. Setiap sekolah pasti memiliki cerita tentang siapa yang terkuat. Namun bukan berarti orang itu tidak bisa dikalahkan olehnya. Sesaat setelah itu, sebuah suara terdengar. Sudah cukup, Jo. Ternyata orang yang mengucapkan itu adalah Sang Suho. Jo yang terbaring langsung menjawab, "Aku mengerti." Lee terlihat bingung dan bertanya, apa maksudnya itu? Belum sempat ia mendapatkan jawaban, Sang Suho sudah melesat maju. Dalam satu gerakan cepat, ia melancarkan pukulan kuat ke arah salah satu rekan Lee. Pukulan itu membuat lawannya langsung terjatuh. Tanpa memberi waktu, Suho kembali bergerak dan menghajar satu orang lainnya hingga tumbang. Lee yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia segera melancarkan pukulan kuat ke arah Suho. Namun pukulan tersebut berhasil ditangkis dengan mudah. Sang Suho kemudian membalas dengan satu serangan yang jauh lebih kuat. Dalam hitungan detik, ketiganya sudah tergeletak di tanah tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Sang Suho kemudian berkata kepada Jo bahwa sepertinya di SMA pun situasinya tidak jauh berbeda. Ia merasa kemungkinan besar akan kembali meremehkan Jo. Lalu Suho menambahkan, jika terus seperti ini, ia akan mengatakan kepada semua orang bahwa Jo lah yang telah mengalahkan mereka bertiga. Jo langsung menyetujui hal tersebut. Baginya, tawaran itu sama sekali tidak merugikan. Tak lama kemudian, sekolah pun mulai ramai dengan gosip bahwa Jo Sung-ho berhasil mengalahkan 3 orang sekaligus. Bahkan muncul rumor bahwa Jo pernah belajar judo sejak kecil, sehingga banyak siswa mulai tertarik dan berencana ikut klub judo karena terinspirasi olehnya. Di kelas, setelah semua siswa pulang, hanya tersisa Sang Suho seorang diri. Ia duduk dengan ekspresi bosan. Anehnya, ketika sesuatu yang luar biasa terjadi padanya, ia justru merasa biasa saja, tidak ada rasa bangga. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti pernah mengingat sesuatu yang dahulu pernah membuat jantungnya berdebar kencang. Karena bosan, Suho pun berniat pergi ke warnet untuk mengisi waktunya dan menghilangkan rasa jenuh tersebut. Namun setelah ia hendak membuka pintu kelas, pintu itu tidak bisa dibuka. Ia mencoba menariknya sekali lagi, tetapi tidak bergerak. Merasa aneh, Sang Suho kemudian berencana keluar lewat jendela. Namun ketika ia melihat keluar, ia membeku. Waktu di luar benar-benar terhenti. Orang-orang yang tadi berjalan kini dia membatu. Daun yang tertiup angin menggantung di udara. Suasana terasa sunyi dan tidak wajar. Suho mulai merasa gelisah. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Belum sempat ia memahami situasi tersebut, tiba-tiba sebuah gate terbuka tepat di dalam ruang kelasnya. Cahaya gelap berputar membentuk pusaran, memancarkan aura yang asing. Perasaan itu terasa familiar bagi Sang Suho. Sang Suho semakin gelisah. Setelah waktu terhenti, kini muncul sebuah gerbang misterius di hadapannya. Namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia teringat perkataan ibunya bahwa dirinya sangat mirip dengan ayahnya. Suho pun bertanya dalam hati, apa yang akan dilakukan ayah jika menghadapi situasi seperti ini? Tanpa ragu, ia melepaskan tasnya. Lalu ia mulai melangkah, berjalan memasuki gate tersebut. Setelah ia memasuki gate tersebut, Sang Suho dibuat terkejut. Ruangan di dalamnya benar-benar berbeda dengan dunia yang selama ini ia kenal. Dindingnya tersusun dari batu gelap yang lembab. Udara terasa sangat tinggi dan lorong panjang membentang tanpa ujung yang terlihat. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara itu mengatakan bahwa jalan pelarian telah ditutup. Tak ada pilihan lain selain terus bergerak maju. Suho menoleh ke belakang. Gerbang yang tadi ia masuki sudah menghilang. Ia mencoba menenangkan diri, lalu mengambil sebuah obor yang terpasang di dinding. Cahaya api itu menerangi lorong di depannya. Dengan langkah yang hati-hati ia berjalan lebih jauh. Di sepanjang lorong, ia melihat berbagai senjata terpajang di setiap tembok. Pedang, tombak, kampak, belati, bahkan busur. Semua
Semuanya tertata rapi seolah menunggu untuk dipilih. Ketika Sang Suho mendekati salah satu senjata, ia kembali terkejut. Tiba-tiba muncul sebuah notifikasi di hadapannya. Seperti tampilan di dalam game, terdapat informasi mengenai spesifikasi senjata tersebut. Sang Suho berpikir, mungkinkah ia diminta untuk memilih sebuah senjata? Ia menyadari bahwa setiap senjata memiliki level minimal agar bisa digunakan, yang artinya semakin tinggi levelnya, semakin banyak pilihan senjata kuat yang bisa ia pakai. Suho pun mulai memahami bahwa tempat ini bukan sekedar lorong biasa. Ini seperti sebuah dungeon yang mengikuti aturan layaknya sebuah permainan. Ia kemudian berjalan lebih jauh dan menemukan sebuah dagger. Suho melihatnya sekilas lalu berkata dalam hatinya, siapa yang akan memakai senjata yang terlihat lemah ini? Ia pun terus melangkah menyusuri lorong itu. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gauntel yang tergantung di dinding batu. Dari sekian banyak senjata yang terpajang, Sang Suho justru tertarik pada gauntel tersebut. Menurutnya, pedang terasa terlalu biasa saja. Jika menggunakan gauntel, pertarungan akan terasa lebih menarik. Tanpa ragu, ia memilih gauntel itu. Begitu ia memasangnya, sebuah notifikasi kembali muncul di hadapannya, menampilkan seluruh kemampuan yang ia miliki, statistik dasar, kekuatan fisik, kecepatan, hingga kemampuan khusus yang masih terkunci. Suho menatap layar itu dengan kebingungan. Setelah itu, ia mulai berjalan lebih dalam ke lorong tersebut. Di sepanjang jalan berdiri patung-patung raksasa dengan bentuk seorang prajurit. Beberapa memegang senjata besar, sementara yang lain berdiri dengan pose seperti penjaga kuno. Suho sangat kagum. Ia tidak menyangka ada tempat seperti ini di dunia. Namun kekaguman itu tak berlangsung lama. Secara tiba-tiba, salah satu patung di dekatnya mulai bergerak. Dalam sekejap, patung-patung tersebut melayangkan serangan ke arah Sang Suho. Sang Suho yang mendengar suara pergerakan patung itu langsung bereaksi. Dengan refleks cepat, ia mengangkat tangannya dan menahan serangan tersebut menggunakan gauntel yang baru saja ia pilih. Benturan keras terdengar, namun Suho justru terkejut. Gauntel itu tidak retak sedikit pun. Ketahanannya jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Tanpa membuang waktu, ia membalas dengan satu pukulan kuat ke arah tubuh patung tersebut. Dalam sekejap, patung itu hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu, sebuah notifikasi muncul. Levelnya telah naik. Suho terdiam. Ia baru menyadari sesuatu. Patung-patung itu ternyata bisa bergerak. Dan selama ia berjalan, ia telah melewati begitu banyak patung di sepanjang lorong. Dan benar saja, satu persatu patung-patung di sepanjang lorong mulai bergerak. Suara batu yang retak dan bergeser menggema. Tanpa ada pilihan lain, Sang Suho mulai bergerak. Ia melesat dan mulai mengalahkan para patung tersebut dengan gauntelnya. Perlahan pukulannya semakin kuat. Setiap patung yang hancur diiringi notifikasi kenaikan level. Namun meskipun ia terus mengalahkan mereka, jumlah patung itu tidak berkurang. Malah sebaliknya, mereka terasa semakin banyak. Lorong yang tadinya tampak panjang kini dipenuhi oleh patung-patung raksasa yang bergerak serempak. Sang Suho mulai kehabisan nafas. Tubuhnya mulai terasa lelah. Namun ia tidak berhenti. Setiap kali levelnya naik, kekuatannya ikut meningkat. Pukulannya menjadi semakin keras dan gerakannya semakin lebih cepat. Pertarungan itu berlangsung tanpa henti hingga akhirnya setelah perjuangan panjang, patung-patung tersebut satu persatu runtuh dan tidak bangkit lagi. Lorong itu kembali sunyi dan Sang Suho berdiri di tengah puing-puing. Setelah mengalahkan semuanya, Sang Suho menyadari sesuatu. Setiap kali ia menghancurkan beberapa patung, levelnya perlahan naik. Ia merasa dirinya benar-benar seperti seorang player di dalam game. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa mengalahkan patung itu dengan status level 1 hanya dengan gauntel ini. Tanpa ragu, ia bergegas masuk lebih
dalam. Di dalam hatinya, ia tak ingin menyia-nyiakan potensinya. Ia ingin memaksimalkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat dengan gantol tersebut. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah pintu yang megah. Ia berusaha membukanya dengan sekuat tenaga. Setelah pintu itu terbuka, obor-obor yang ada di dalamnya mulai menyala satu persatu. Dan di sanalah ia dihadapkan dengan salah satu shadow milik Sung Jinwoo, yaitu Aigris. Aigris terlihat sedang duduk santai di singgasana dengan tatapan tajam ke arah Sang Suho. Sang Suho mulai bertanya-tanya apakah dia adalah bos di tempat ini. Ia terlihat sangat kuat. Aigris kemudian beranjak dari singgasananya dan menggenggam pedangnya yang menandakan bahwa pertarungan telah dimulai. Melihat hal itu, Sang Suho terlihat begitu tegang. Ia berpikir apakah harus menyerangnya lebih dulu. Namun sebelum sempat untuk bertindak, Aigris sudah berada di hadapannya dan langsung mengalahkannya dengan satu serangan yang dahsyat hingga tempat tersebut hancur berkeping-keping. Sang Suho yang telah dikalahkan tiba-tiba terbangun kembali di awal pintu masuk. Ia tampak sedikit kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi karena sebelumnya ia berpikir bahwa dirinya akan langsung mati setelah menerima serangan itu. Namun ternyata ia menyadari bahwa dirinya telah dikembalikan ke tempat awal. Perlahan ia kembali berjalan menuju pintu megah yang sebelumnya ia masuki. Namun saat melewati lorong tersebut, ia melihat salah satu obor yang ada di sana telah padam. Ia sempat berpikir bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gantal yang terlihat jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tanpa ragu, ia mengambil gantal itu. Ia pun berencana untuk kembali masuk ke dalam ruangan megah tersebut dan melawan Aigris sekali lagi dengan gantal barunya. Kali ini, ia menyadari bahwa ia harus memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkannya. Ia juga berkata, kali ini aku harus berhati-hati. Namun setelah sesaat ia memasukinya, ia kembali dikembalikan ke tempat awal saat pertama kali memasuki gate tersebut. Kali ini ia langsung melihat ke arah lorong. Obor kedua juga telah padam dan kini hanya tersisa satu obor yang masih menyala. Saat itulah ia mulai menyadari sesuatu. Obor-obor itu adalah kesempatannya untuk hidup. Dari 3 obor yang ada, 2 sudah padam setelah 2 kali ia dikalahkan. Ia terlihat begitu frustasi. Lawannya di ruangan itu benar-benar terlalu kuat. Dengan levelnya yang sekarang, ia merasa tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya. Semua terasa tidak adil. Namun ia tidak menyerah. Ia kembali bergerak dan mulai memilih beberapa senjata yang terlihat kuat. Di antara senjata-senjata itu, ia melihat sebuah demon longsword yang sangat mirip dengan pedang yang digunakan lawannya. Ia pun berpikir mungkin dengan menggunakan senjata ini pertarungannya akan menjadi lebih seimbang dan ia bisa mengalahkan Aigris. Sayangnya levelnya belum mencukupi untuk menggunakan pedang tersebut. Karena itu ia memutuskan untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu. Beberapa menit setelah itu, para patung yang ada di lorong perlahan mulai beregenerasi. Ia menyadari bahwa patung-patung itu memiliki regenerasi yang tak terbatas. Tanpa membuang waktu, ia berjalan lebih dalam dan mulai mengalahkan para patung yang ada di sana menggunakan semua peralatan yang ia bawa. Perlahan levelnya mulai meningkat seiring dengan jumlah patung yang berhasil ia kalahkan. Hingga akhirnya setelah semua patung itu kembali ia taklukkan, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di hadapannya. Tertulis bahwa persyaratan telah terpenuhi dan title quest akan segera dimulai. Notifikasi tersebut bertuliskan Anda bisa mendapatkan poin yang dibutuhkan untuk high class title berdasarkan seberapa lama Anda bertahan. Apakah Anda akan mengambilnya? Tanpa ragu, Sang Suho menerima quest tersebut. Sistem kemudian menampilkan waktu yang mulai terus berjalan. Bersamaan dengan itu,
beberapa portal perlahan muncul di sekitarnya. Satu persatu portal mulai terbuka dan dari dalamnya mulai bermunculan para prajurit yang terlihat tangguh dengan aura hitam yang menyelimuti tubuh mereka. Bukan hanya prajurit, para penyihir juga keluar dari portal tersebut. Sang Suho yang terlihat telah memandang ke arah mereka dan berkata, "Apa maksudnya ini? Sepertinya ini akan menyenangkan. Walaupun aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan karena aku tidak memiliki sebuah jam."